Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 5 semua? Miss Pipit doakan semoga anak-anak kelas 5 beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari ini pada pembelajaran tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan masuk ke tema 9, subtema 2, pembelajaran 2, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Yuk mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang campuran homogen dan heterogen dan iklan elektronik. Yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang campuran homogen dan heterogen. Pada pembelajaran sebelumnya, Pak Adi telah menjelaskan mengenai pengertian campuran dan heterogen. Pada video pembelajaran kali ini, Miss Pipit hanya akan menerangkan beberapa contoh lagi agar kalian dapat lebih paham tentang perbedaan campuran homogen dan heterogen. Perhatikan kedua gambar di bawah ini. Ada dua cangkir berisi minuman. Yang pertama cangkir berisi teh manis dan yang kedua berisi kopi susu. Nah, yang berisi teh manis merupakan campuran homogen, sedangkan yang berisi kopi susu merupakan campuran heterogen. Dari mana kalian dapat membedakannya? Mudah sekali, coba kalian lihat di dasar gelas. Pada cairan homogen, zat pelarutnya melarut dengan sempurna sehingga tidak dapat dibedakan satu sama lain, seperti air teh manis di cangkir yang pertama. Tidak ada endapan di dasar gelas sehingga larutannya teraduk sempurna. Sedangkan pada cangkir yang kedua terdapat endapan hitam di dasar gelas. Itu karena kopi tidak larut sempurna dalam air panas sehingga masih ada endapan padat di dasar gelas. Hal itulah yang menyebabkan kopi susu disebut sebagai larutan heterogen karena zat penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Berikut ini Miss Pipit akan memberikan contoh campuran homogen dan heterogen. Yang pertama, contoh campuran homogen, yaitu gambar 1 campuran air dan garam, gambar 2 campuran air dan susu bubuk, dan gambar yang ketiga campuran air, susu coklat, bubuk, agar-agar, dan gula. Lalu mengapa ini semua disebut homogen? Campuran yang pertama menghasilkan air garam, campuran yang kedua menghasilkan susu, dan campuran yang ketiga menghasilkan puding. Ketiga campuran tersebut merupakan contoh campuran homogen karena setelah disatukan, zat penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan satu sama lain. Contoh berikutnya merupakan contoh campuran heterogen. Kita ambil contoh makanan sup ayam dan mie bakso. Sup ayam dan mie bakso merupakan campuran heterogen karena zat penyusun yang ada di dalamnya masih dapat dibedakan satu sama lain dan tidak tercampur secara sempurna. Misalnya pada sup ayam kalian masih dapat melihat sayuran, ayam, dan kuah kaldu terpisah tidak menyatu. Sedangkan pada mie bakso, ada bakso, mie, bihun, bawang, seledri, dan juga kuah kaldu tidak menyatu sempurna. Materi yang kedua yaitu tentang iklan elektronik.
Sebelum kita masuk pada pengertian iklan elektronik, mari kita lihat dulu apa sebenarnya pengertian dari media elektronik. Media elektronik adalah media yang menggunakan sarana atau alat elektronik sebagai penyampai pesan secara audio, visual maupun audio visual yang berupa suara, gambar bergerak ataupun perpaduan antara suara dan gambar bergerak. Coba kita ingat kembali bagaimana peran media elektronik dalam kehidupan masyarakat kita. Tentu kalian tahu bahwa media elektronik tak hanya memiliki peran sebagai penghibur saja, namun dapat memberikan pendidikan atau edukasi, informasi, serta kontrol sosial kepada masyarakat. Selain itu, media elektronik juga memberikan peran kepada masyarakat dalam mengajak dan menggunakan produk-produk yang diiklankan. Jadi, media elektronik juga dapat dimanfaatkan untuk mengiklankan sesuatu. Berikut beberapa peralatan elektronik yang biasa dimanfaatkan sebagai media, yaitu radio, televisi, laptop, dan telepon seluler. Nah, setelah mengetahui tentang media elektronik, mari kita cari tahu apa itu iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media elektronik sebagai sarana penyampaiannya. Misalnya iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Ketiga iklan tersebut menggunakan peralatan elektronik seperti radio, televisi, komputer atau laptop, dan telepon seluler. Nah, apa saja ciri-ciri iklan elektronik? Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerakan. Yang kedua, durasi penayangannya singkat. Durasi yang singkat ini berkenaan dengan tarif di media elektronik yang cenderung lebih mahal daripada media cetak. Ciri yang ketiga yaitu bahasanya mudah dipahami dan persuasif. Persuasif artinya mengajak seseorang agar tertarik dengan produk yang diiklankan. Dan yang terakhir, iklan elektronik diiringi dengan musik pengiring agar terlihat lebih menarik. Agar kalian dapat lebih memahami seperti apa iklan elektronik, mari kita saksikan beberapa contoh iklan elektronik berikut ini. Yang pertama, contoh iklan radio. Karena iklan radio hanya memperdengarkan suara, naskah pada iklan radio haruslah kuat agar pendengar dapat tertarik untuk menggunakan produk yang diiklankan. Ma, aku berangkat dulu ya. Loh, gak sarapan dulu? Aku udah telat nih. Ya udah, kamu sarapan Energen aja ya. Kenapa harus Energen? Karena Energen adalah pengganti sarapan yang mudah disajikan dan kaya akan serat. Juga mengandung kalsium, folat, dan nutrisi yang bisa menjadi energi untuk kamu di sekolah. Wah, enak. Dihabiskan ya. Energen, sarapan mudah, penuh nutrisi. Ya, adalah contoh iklan televisi. Televisi merupakan media yang menggabungkan antara audio visual sekaligus sehingga iklannya tampak lebih menarik. Saatnya Vicom Gummy Ranger Slow dengan kekuatan multivitamin. Banyak kakak aktif. Vicom Gummy enak. Merupakan contoh iklan internet. Iklan internet biasanya kalian saksikan ketika kalian sedang membuka aplikasi seperti YouTube atau sosial media lainnya. Mereka berada di tengah-tengah tayangan yang sedang kalian saksikan. Berikut contohnya.
Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang iklan elektronik setelah menyaksikan contoh-contohnya tadi? Nah, kalau sudah, mari kita lakukan tugasnya. Nah, tugas hari ini kalian membuat iklan elektronik dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, iklan berdurasi maksimal 3 menit. Yang kedua, iklan tentang makanan atau minuman sehat atau peralatan sekolah. Misalnya, buku tulis, pulpen, pensil, atau tas sekolah. Pilih salah satu saja ya. Yang ketiga, iklan direkam dalam bentuk video, kemudian diupload ke YouTube atau Instagram, dan linknya dikirim ke GCR kelas masing-masing. Oke, sudah paham ya anak-anak semuanya? Selamat mengerjakan tugas. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, semangat belajar, semangat menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.